Shalom Bapak Ibu, Opa Oma, apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Tadi kita udah melihat foto-foto dan klip-klip ya, kayaknya kita pengen banget rasanya. Udah lama nggak ketemu sama saudara-saudara di gereja. Tapi kita harus tetap percaya Tuhan akan persatukan kita. Nanti satu kali kita akan ketemu sama semuanya. Kemudian kita juga akan berfellowship, gathering di tempat ini. Yuk Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau puji nama Tuhan. Ya, kita harus sabar, kita tetap harus berdoa di rumah. Nanti kita akan tetap memuji Tuhan. Dan hari ini kita akan mau puji Tuhan, tapi kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami serahkan untuk acara gathering ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh terus memberkati kami dengan kesehatan dan sukacita yang daripada Tuhan. Kami serahkan acara gathering ini ke dalam tangan Tuhan yang penuh belas kasihan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, ada satu sobat kita yang setia. Dalam masa-masa seperti ini dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menghibur kita, ya, yaitu namanya Yesus. Terus berharap sama dia, terus percaya sama dia. Dia akan memberikan terbaik buat kita. Ada satu sobatku yang setia, yang tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, yang tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. namanya Yesus, Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan
mendengarkan kesaksian-kesaksian dari saudara-saudara kita, yaitu dari Ibu Pitfung dan juga Ibu Indirawati. Serta kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Musewiho. Terlebih dahulu kita akan naikkan pujian, yaitu Engkaulah perisaiku. Sebab kita percaya kekuatan kita itu berasal dari Tuhan. Dialah yang menjadi kekuatan kita, Dia jadi perisai kita, Dia yang menjadi penopang hidup kita. Mari kita naikkan pujian, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku Tenangkan jiwaku. tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku Pulihkan jiwaku. pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri karena Yesus selalu menopang hidupku. Shalom saudara-saudara seiman. Pada pagi hari ini saya mau berbagi sedikit cerita tentang bagaimana dalam situasi kondisi yang kami hadapi, terutama saat ini. Sebenarnya suami saya ini harus ke rumah sakit dalam belakangan ini, tapi berhubung corona kita jadi nggak bisa sering-sering ke rumah sakit. Kalau ke rumah sakit nih untuk ganti alat NGT dan kateter, itu alat kencing sama makan. Jadi kondisi corona ini memang kami agak sulit gitu. Bingung juga, tapi
Eh, saya nggak bisa bingung-bingung terus saya bilang, Tuhan, saya punya Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus pasti kasih jalan, saya bilang gitu. Sebenarnya dalam masa corona ini penanganan untuk suami saya kebanyakan di rumah setiap bulan. Ganti NGT dan kateter gitu, panggil dokter gitu. Nah, bulan kemarin harus ganti NGT dan kateter. Saya panggil dokter yang biasa kesini, dia nggak mau. Padahal pertama dia ACC. Oke Bu, nanti jam 12 ya, dia bilang gitu. Jam 12 siang itu saya tungguin, dia telepon lagi. Bu Lukas, dia bilang, saya nggak jadi datang, dia bilang katanya gitu. Jadi di cancel gitu. Jadi ini udah makan bulan kedua nih. Memang kecewa waktu dia tolak gitu ya. Terus saya bilang gini, Tuhan, saya bilang, kami ini ada di dalam tangan Tuhan. Selama ini Tuhan juga yang pelihara. Tuhan juga yang memberikan jalan-jalan keluar bagi kami waktu kami memerlukan apa yang menjadi bagian untuk suami saya bilang gitu. Dan nyata memang suami saya sampai saat ini kondisinya, walaupun NGT kateter itu harus diganti, tapi belum, tapi saya lihat kondisinya baik. Semua itu karena Tuhan. Jadi saya pikir gini, setiap orang pasti punya masalah, punya kesulitan, baik dia sakit, baik itu dia mengalami tekanan dalam hal apapun itu. Tapi kita tidak harus gentar, kita tidak harus menyerah. Kita terus berusaha belajar bagaimana kita harus menjalani hidup ini sesuai dengan firman Tuhan gitu. Karena Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita harus setia dan bersandar kepada Dia, asal kita percaya, mengimani bahwa pertolongan Tuhan itu tepat waktunya. Saya kemarin bilang sama anak saya kalau bulan ini suami saya harus ganti NGT dan kateter. Nah, saya sama anak sedang menghubungi seorang perawat supaya dapat diganti alatnya ini. Saat ini kita lagi nunggu kabarnya gitu. Saya percaya pasti bisa ditangani dengan baik gitu. Maka itu saya dalam kondisi corona ini saya tidak khawatir. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti menopang. Apapun yang terjadi, Tuhan ada. Dia memberikan kekuatan. Saya bersyukur semuanya ini berkat dukungan anak-anak juga kami bisa kuat. Anak-anak begitu mengasihi kami. Tuhan memberikan anak-anak yang baik bagi kami, memberikan pasangan hidup yang baik bagi mereka. Dan kami sebagai orang tua tetap terus berdoa agar mereka terpelihara, terjaga oleh Tuhan. Karena Tuhan bilang di dalam setiap kelemahan justru kuasa Tuhan itu bekerja. Dengan cara bagaimana kita tidak tahu, tapi yang pasti kita percaya Tuhan selalu menolong. Selamat pagi ibu-ibu yang terkasih dan bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan. Saya ingin menyaksikan kasih Tuhan yang amat besar dalam kehidupan saya. Sebelumnya saya ingin berterima kasih dulu ya, tentunya kepada Tuhan Allah yang telah menolong saya sehingga saya boleh merasakan kesembuhan yang heran. Dan yang kedua, kepada seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada, yang telah menengok, mendoakan, saya bersyukur dan berterima kasih.
begitu juga dengan ibu-ibu komsel yang sudah berdoa, menjenguk, senantiasa dalam keadaan tak berdaya. Saya teringat juga kepada seorang ibu, mamanya Ningsih. Kalau saya bilang itu mamanya Ningsih. Waktu dia menjenguk sekeluarga, saya melihat satu keinginan untuk didoakan oleh ibu Ningsih, ibu mamanya Ningsih. Saat itu dia berdoa dalam bahasa Mandarin. Saya tidak ngerti artinya, tapi saya melihat satu ketulusan dalam hatinya, sehingga saya merasa sangat ada damai dalam hati saya. Dan begitu juga saat saya pertama kali masuk di gereja GKBJ, saya juga bingung duduk di mana saya, karena belum mengenal semua orang di gereja. Saat itu saya duduk di deretan tengah dan tergeser-geser, sehingga saya itu bersebelahan dengan seorang bapak, dan bapak itu juga bahasa Mandarin waktu berdoa dalam pengakuan dosa. Saya juga nggak tahu maksudnya, tapi saya tahu dia berdoa dengan sungguh-sungguh, sehingga saya merasa sukacita saat itu. Dan setiap minggu saya cari orang itu dan saya duduk di sebelahnya. Dan belakangan saya tahu bahwa itu adalah suami dari Ibu Sri Utami. Saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak hal yang saya harus berterima kasih kepada ibu-ibu semua sekalian yang telah menjenguk saya dan berdoa. Keluarga Bambang yang sudah menjenguk dari suami saya sakit sampai saya sakit, senantiasa tidak melupakan keluarga kami. Saya bersyukur buat semuanya itu. Dan yang terakhir, saya juga berterima kasih kepada ketiga anak saya yang dengan susah payah, walaupun mereka tidak seorang yang berada, tetapi mereka mempunyai suatu tekad untuk membantu saya di dalam kesakitan saya. Dan saya menyaksikan bahwa kesakitan saya itu luar biasa, karena saya jatuh dalam tempo kira-kira 8 kali jatuh, saudara. Dan di 8 kali itu jatuhnya berat, terlentang, kedebruk, ke belakang, geblak ya kalau istilah orang Jawa, geblak, jeblok. Aduh, sakitnya luar biasa, saudara. Tetapi Tuhan masih menolong saya. Dan yang membuat saya juga sangat berat, yaitu kejepit pintu yang bisa berjalan itu pintu kacanya tebal sekali, dan itu jalannya cepat begitu. Saya terjepit kanan kiri dari paha sampai ke dada, semuanya kepukul dengan itu pintu, sehingga saya tidak berdaya. Tangan saya juga ketindihan gitu. Jadi sakitnya luar biasa. Tuhan, aku hanya bisa berkata, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Sehingga saya dibawa juga ke UGD dan dapat sedikit penyembuhan gitu ya, anti sakit, sehingga saya boleh pulang dan saya boleh meneruskan pengobatan dari luar. Saat itu saya sudah merasa agak lega gitu ya. Tetapi apa yang terjadi? Saya jatuh yang terakhir, yaitu jatuh dari mobil. Itu waktu jatuh dari mobil, saya pegangan di handle mobil. Ternyata tangan saya ini belum ada kekuatan, sehingga saya jatuh di aspal, jatuh berat sekali ya, saudara. Dan saat itu saya diangkat oleh sopir, dimasukkan mobil. Saya sudah tidak bisa duduk, saya hanya duduk di lantai mobil karena saya begitu sakit sekali. Saya dibawa pulang. Ternyata di dalam rumah, waduh, sakitnya udah nggak ketahan, sakitnya luar biasa. Dari punggung itu, waduh, sakit sekali. Saya langsung dibawa lari oleh anak-anak ke dokter lagi, UGD, dan di situ ternyata tulang punggung saya tuh ada yang blesek gitu ya, retak, dan juga ada yang blesek gitu. Jadi sakit sekali dan perlu dioperasi. Saya dioperasi saat itu, dan ternyata
waktu dioperasi dengan biaya yang begitu mahal, toh tidak dapat sembuh sama sekali, karena bekas-bekas luka saya itu sudah terlalu berat ya, karena jatuh 8 kali itu ya, yang berat-berat, sehingga saya harus berjuang dan merasa kesakitan sekali. Saya hanya bisa berdoa, Tuhan tolong kirimkanlah dokter, kirimkanlah obat, begitu juga tukang urut, begitu juga tukang terapi yang terbaik yang dapat engkau gunakan untuk kesembuhan saya. Dan Tuhan luar biasa, Tuhan mendengarkan doa saya, sehingga banyak orang yang pandai-pandai mengurut saya, mengobati, terapi saya, semuanya dikerjakan, sehingga sampai saat ini saya boleh merasakan luar biasa kesembuhan hari demi hari, bukan sekaligus begitu ya saudara, tapi tahap demi tahap Tuhan sedikit demi sedikit menyembuhkan dan menyembuhkan saya, sehingga saya boleh berada dan saya boleh berjalan. Saya hanya berdoa saja, saya hanya berdoa, Tuhan kau berikan aku kaki, kau berikan aku tangan, masakan aku harus bergantung dalam umur yang masih muda ini. Meskipun saya merasakan umur sudah tua, tapi saya melihat lebih tua dari saya tuh umur 80, 90 masih bisa berjalan. Masakan saya harus tergantung oleh orang-orang yang harus mengangkat saya, menolong saya menuntun. Tuhan tolong, biarlah kaki saya kau pergunakan, tangan yang kau berikan ini kau pergunakan, mata saya, telinga saya, dan Tuhan luar biasa, semuanya dijamah Tuhan. Luar biasa kasih Tuhan, tak terlupakan selama hidup saya. Begitu besar kasih Tuhan, walaupun terus menerus iblis mencoba merenggut nyawa saya, tapi Tuhan mempertahankannya. Inilah sedikit kesaksian dari saya, semoga boleh bermanfaat bagi ibu sekalian. Dan sekali lagi berterima kasih sungguh kepada semua ibu-ibu yang telah menengok saya. Terima kasih. Shalom, salam sehat, opa oma, ibu bapak yang dikasih Tuhan. Kita bertemu lagi dalam gathering Usia Indah GKBJ Taman Kencana. Kita akan membahas satu tema pada saat ini, yaitu tetap tegar di masa sukar. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur kami boleh dipertemukan kembali meskipun melalui YouTube. Kami boleh bersekutu di dalam Tuhan. Berkati ya Tuhan, saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus berbicara di dalam hati kami semua. Kami sudah memuji Tuhan, biarlah Tuhan disenangkan dengan pujian kami. Demikian juga kami mendengarkan kesaksian-kesaksian, boleh menguatkan iman kami. Berkati saat ini, berikan kepada kami konsentrasi, keteduhan, dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Tetap tegar di masa sukar. Opa, oma, ibu, bapak yang dikasih Tuhan, di dunia ini banyak kejadian yang tidak dapat kita duga, yang tidak sesuai dengan harapan kita, ya. Seperti kita berharap tahun ini kita ada gathering di luar gereja, ya. Ternyata kita tidak bisa melakukannya, yaitu jalan-jalan ke tempat yang baru, ya. Minggu lalu juga saya melayat seorang rekan, seorang teman, satu alma mater dengan saya, seorang pendeta dari Nias, ya. Dia ketika mengunjungi jemaatnya di Tangerang, jemaatnya ada yang meninggal, dia ke rumah duka. Dan di dalam perjalanan itu dia mampir di sebuah minimarket. Dan kemudian dia merasa pusing lalu minta ke toilet. Ternyata dia saat itu mengalami serangan, ya, serangan pendarahan di otaknya, dan dia tidak sadarkan diri, hanya 3% kesadarannya, dan keesokan harinya dia meninggal dunia. Istrinya sedih, anak-anaknya juga sedih, ya, masih kecil anak-anaknya, dan saya sama semua hadir melayat, menghibur di Dan Mogot sana, ya, untuk keluarga yang berduka ini.
Banyak kejadian yang kita tidak dapat duga di dalam kehidupan ini. Dan tidak ada manusia yang ingin hidup dalam kesukaran pastinya di dalam dunia ini. Karena kesukaran tidaklah menyenangkan. Ya, selama masih diberi nafas dalam hidup ini, baik orang Kristen maupun orang non-Kristen, maka kesukaran itu tidak bisa dihindari, ibu bapak yang dikasih Tuhan. Kesukaran, persoalan, pergumulan di dalam hidup ini bisa datang kapan saja dan melalui siapa saja, seperti melalui orang lain kah, untuk membuat kita mengalami satu kejadian, satu masalah, satu malapetaka, mungkin juga karena anak kita, karena sakit penyakit, karena pekerjaan, ya, dan beragam-ragam masalah lainnya juga membuat kadang-kadang kejadian di dalam kehidupan ini sesuatu terjadi di luar dugaan kita. Beragam respon juga yang berbeda-beda dari orang-orang yang menghadapi kesukaran itu, ya. Sebagian orang menyerah, kalah, pasrah, berputus asa. Sementara yang lain memandang kesukaran itu sebagai sebuah proses pembelajaran dalam hidup kita. Suatu proses untuk meraih ke tingkat iman yang lebih tinggi lagi. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kita perlu memandang kesukaran, ya, masa yang sukar itu sebagai satu tanda kehidupan. Kita harus sadar dan kita harus tahu di mana ada kehidupan, di situ ada air mata. Di mana ada kehidupan, di situ ada kesusahan. Di situ ada kesukaran, di situ ada penderitaan. Karena itu kita harus siap menerima dengan lapang dada kita, ya, bahwa kesukaran akan kita hadapi. Tetapi kita harus tegar menghadapinya. Ada kesukaran yang datangnya dari setan. Ada kesukaran yang datangnya dari orang-orang yang jahat yang ada di sekitar kita. Ibarat serigala yang buas, yang menerkam kita domba-dombanya. Namun juga ada kesukaran yang terjadi akibat perilaku diri kita sendiri. Nah, hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Ayub. Seorang yang menghadapi ujian yang berat di dalam kehidupannya, tapi dia tetap bertahan. Dia tegar menghadapi kesukaran dan dia keluar sebagai pemenang. Dia seorang pribadi yang tahan dan tetap tegar dalam kesukarannya. Dia tidak bunuh diri ketika dia menghadapi kesukaran, tapi dia tetap bertahan dalam penderitaannya. Dia benar-benar menghadapi semuanya itu dengan tabah dan akhirnya dia mencapai kemenangan. Mari kita mau belajar bersama-sama apa yang menjadi kekuatan Ayub, ya, dan ini juga menjadi kekuatan kita supaya kita tegar menghadapi kehidupan ini, ya, tegar menghadapi kesukaran yang kita hadapi. Nah, yang pertama, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, Ayub menghadapi masalahnya meskipun masalah itu datang silih berganti, ya, namun dia tidak berdosa. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, dalam kesukaran dan dalam persoalan, bagaimana kita belajar dari Ayub ini, dia tidak melakukan dosa. Mari kita lihat ayatnya. Ayub 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga saya akan bacakan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, nama Ayub di dalam bahasa Ibrani-nya dipakai nama Yob. Yob itu artinya penderitaan atau penyakit dan persoalan. Memang tidak tahu kenapa orang tuanya menamakan dia Yob ini, yaitu penderitaan. Namun inilah perjalanan hidup Ayub, ya. Ayub di tengah-tengah kehidupannya, dia menghadapi masa yang sukar. Dia mengalami penderitaan, tapi dia memiliki kualitas hidup yang luar biasa. Dia memiliki standar hidup sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Dikatakan di dalam Ayub 1 ayat yang pertama, ya, Ayub ini seorang yang saleh. Yang kedua dia jujur. Yang ketiga dia takut akan Allah. Dan yang ketiga dia menjauhi kejahatan. Luar biasa bukan?
ya, ada seorang yang saleh, dia jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Lengkaplah sudah di dalam diri Ayub ini, saudara ya. Kadang-kadang kita mendapati hidup di dalam dunia ini, ada orang yang saleh, jujur ya, tapi dia tidak menjauhi kejahatan ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Ayub seorang yang benar-benar, saudara, dipimpin oleh Tuhan karena dia memiliki kualitas hidup yang baik. Ya, demikian juga dikatakan dia seorang yang saleh, seorang yang benar-benar mengasihi Tuhan, dan kemudian dia juga mendapatkan 10 orang anak, ya, 7 anak laki-laki. Ini 7 ini angka sempurna, bukan? Buat orang Yahudi, angka 7 itu angka sempurna, dan ditambah lagi 3 anak perempuan. Berarti 10 adalah angka yang sempurna. Dia juga memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, ya, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak yang jumlahnya sangat besar. Dikatakan dia adalah orang yang terkaya pada zaman itu. Luar biasa ya. Seorang yang saleh dan orang yang kaya, ya. Seringkali di dalam kehidupan ini ya, ada orang yang saleh tapi tidak kaya. Bahkan tidak terkaya ya, tapi ada juga orang yang saleh ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidupnya pas-pasan. Ada orang yang kaya, dia tidak saleh, melakukan korupsi ya. Namun Ayub ini seorang yang saleh dan hidupnya berkelimpahan. Nah, saudara, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang keempat sampai ayat yang kelima dikatakan, anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing. Menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Dan setiap kali mereka mengadakan pesta, Ayub dikatakan selalu memanggil mereka dan menguduskan mereka kepada keesokan harinya. Dia pagi-pagi benar, dia mempersembahkan korban, bakaran kepada Tuhan. Barangkali dia katakan, anak-anakku sudah berbuat dosa. Pesta seringkali berhubungan dengan bahaya kemabukan, bahaya dengan dosa. Sehingga Ayub menyadari hal ini, dia membutuhkan supaya anak-anaknya dikuduskan, diampuni dosanya. Luar biasa bukan? Dia seorang ayah yang sungguh-sungguh ingin anak-anaknya hidup di dalam kebenaran. Tapi kita lihat dikatakan di dalam ayat yang ke-6 dan sampai ayat yang ke-10, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab dia seorang di bumi, tidak ada seorang pun yang seperti dia. Dia saleh, dia jujur, dia takut akan Allah, dia menjauhi kejahatan. Lalu iblis menjawab, apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa Ayub takut akan Allah? Engkaulah dikatakan yang memagari sekeliling dia dengan rumah dan rumahnya, dengan segala harta miliknya. Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu, jamahlah semua yang dia punyai. Dia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Dikatakan ayat yang ke-12, maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada suatu hari ketika anak-anaknya yang laki-laki dan juga mereka sedang berada di satu tempat ya, juga anak-anaknya perempuan ada juga di situ. Nah, maka timbullah satu malapetaka yang terjadi pada Ayub. Dikatakan bahwa mereka mengalami satu musibah ya. Anak-anaknya itu bersama dengan teman-temannya ya. Mereka suatu hari ketika anak-anaknya berkumpul ini, mereka ini saudara ya sedang makan minum anggur di rumah saudara mereka. Sedangkan ada malapetaka bahwa dikatakan orang-orang Sheba sudah menyerang, merampas ya para gembala Ayub ya. Ayub dilaporkan bahwa ada
orang-orang jahat, yaitu orang-orang Sheba yang menyerang dan merampas keledai mereka, domba mereka, ya kuda mereka, unta mereka. Sementara itu datang juga orang lain. Orang ini berkata kepada Ayub, api telah menyambar dari langit, membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri, sehingga aku dapat luput dan memberitahukan hal ini kepadamu. Nah, sementara orang ini berbicara, datang juga orang lain dan memberitahukan kepada Ayub. Orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan dan menyerbu unta-unta, merampas semua gembalaan mereka, memukul para penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput. Sementara orang itu berbicara, datang juga orang yang lain lagi, berkata bahwa anak-anaknya Ayub ini, yang laki-laki maupun perempuan, yang sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Tiba-tiba angin ribut bertiup dan menimpa rumah mereka, mengalami roboh rumah mereka. Lalu anak-anak Ayub ini tertimpa oleh rumah mereka sehingga mereka mati. Dikatakan hanya aku sendiri yang luput sehingga aku dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Ayub mengalami bencana, masalah setelah hartanya habis. Dia mungkin masih berpikir masih ada yang lain. Tapi ternyata anaknya juga dalam satu saat, satu waktu yang sama mengalami bencana, yaitu mereka mati bersama-sama ketika mereka ada di satu rumah sedang mengadakan pesta. Ayub mengalami kehilangan segalanya. Semua harta dan anaknya, saudara, yang dia miliki habis. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi dalam hal ini dikatakan, saudara, di ayat yang ke-22 dikatakan, dalam semuanya ini Ayub tidak berbuat dosa. Dia tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara, iblis gagal mencobai Ayub. Dipikir kalau Ayub diambil hartanya, bahkan anak-anaknya diambil, maka Ayub akan bersungut-sungut mengata-ngatai Allah. Tapi dikatakan, saudaraku yang dikasih Tuhan, Ayub tidak berbuat dosa. Ayat 20 dikatakan, maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya, dia mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang pula aku akan meninggalkan dunia ini. Ibu bapak yang dikasih Tuhan. Dia berkata, dengan telanjang aku datang ke dalam dunia ini. Dan dengan telanjang pula dia akan pergi meninggalkan dunia ini. Dia merelakan apa yang dia miliki hilang dalam seketika. Dan dalam hal ini dia tidak berbuat dosa. Dia tidak menuduh Allah berbuat yang tidak patut baginya. Aplikasi bagi kita. Pada saat kita menghadapi kesukaran di dalam kehidupan ini, masa yang sukar yang kita hadapi, apakah kita bisa belajar seperti Ayub? Kita tidak berbuat dosa ketika kita jatuh di dalam kesukaran, di dalam persoalan yang berat. Ada banyak orang yang ketika sedang menghadapi persoalan yang berat di dalam kehidupannya, dia menghalalkan segala cara. Dia tipu sini, tipu sana, Dia lupa bahwa dia adalah anak Tuhan. Kadang-kadang melupakan Tuhan. Dan bahkan mengatakan Tuhan sudah melakukan hal yang tidak layak dia terima. Dia seolah-olah tidak mau terima keadaan ini. Dia sulit menerimanya. Tetapi Ayub dikatakan, saudara, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pergumulan yang dia hadapi, dia tidak berbuat dosa. Dia tidak melakukan dosa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita belajar dalam hal ini bagaimana di dalam keadaan kesusahan, di tengah badai kehidupan, agar kita tidak berbuat dosa. Kita bisa tegar menghadapi kehidupan ini. Yang kedua, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, Ayub memberi contoh kepada kita. Bagaimana kita ketika sedang menghadapi persoalan yang berat di dalam kehidupan kita, kita datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, membawa setiap pergumulannya kepada Tuhan. Tapi sebelumnya kita juga mau melihat saudara, penderitaan Ayub itu sebenarnya bukan cuma dia hilang harta saja.
ya. Tetapi juga saudaraku yang dikasih Tuhan, dia mengalami juga masalah dengan tubuhnya sendiri. Ayub, saudaraku, dicobai. Bukan hanya hartanya yang diambil, tetapi dia juga mengalami penyakit. Dia mengalami borok-borok yang luar biasa. Sampai borok-boroknya itu membuat dia gatal. Dia mengambil beling dan menggosok-gosok sampai badannya berdarah-darah, saudara ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Disinilah satu ujian ya. Apakah Ayub masih menyembah Allah? Masih tetap percaya kepada Allah? Disinilah saudara, seringkali kita ketika menghadapi persoalan, kesukaran dalam kehidupan ini, kita mempertanyakan mengenai apa salahku dan apa dosaku. Ya, kita mempertanyakan tentang eksistensi Allah. Ya, kenapa kutukan ini tertimpa atasku? Ya, saudara, Ayub mengalami kesengsaraan yang amat luar biasa. Sampai istrinya pun dikatakan menyuruh dia untuk seolah-olah mengutuki Allah. Ayat yang ke-9 pasal yang kedua. Maka berkatalah istrinya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Saudara, sebenarnya bukan cuma Ayub yang kehilangan ya. Kehilangan anak, kehilangan harta. Istrinya pun juga merasa kehilangan. Dua-duanya merasa kehilangan. Tapi Ayub, tadi saya berkata di poin yang pertama, dia tidak berdosa di dalam kesukaran ini. Nah, sekarang istrinya, saudaraku yang dikasih Tuhan, menyuruh dia mengutuki Allah. Ini adalah ujian kesalehan Ayub. Tapi Ayub berkata di dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-10, Ayub berkata, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Sekali lagi dikatakan, dia tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Luar biasa bukan, saudara? Meskipun pencobaannya begitu berat yang Ayub hadapi, tetapi dia tidak mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati Tuhan. Malah dia datang kepada Tuhan. Dia menyembah Tuhan, dikatakan. Dia tetap percaya kepada Tuhan di dalam pergumulannya. Sekarang kita pun juga, saudaraku yang dikasih Tuhan, seringkali kita menghadapi kesukaran, persoalan dalam kehidupan ini seperti misteri. Misteri Allah yang kita tidak pahami. Kenapa persoalan ini datang? Kenapa masalah ini datang? Kesukaran COVID-19 ini ya. Apa salahku dan apa dosaku? Saudara, ini misteri Allah. Ya, tetapi saudara, kita tidak boleh meragukan eksistensi Allah. Ayub tetap pasrah kepada Allah. Ya, dia menyerahkan dirinya kepada Allah. Dia tetap percaya kepada Allah. Ujian yang Ayub hadapi ya, baik dari luar maupun dalam tubuhnya, yang membuat dia tersiksa ya karena luka. Ya saudara, istrinya pun juga hampir-hampir kehilangan imannya ya. Saudara, mereka saudaraku yang dikasih Tuhan menghadapi ujian yang berat. Tapi sekali lagi, Ayub tidak mengutuki Allah. Ayub tidak marah kepada Allah. Dia juga menerima bukan hanya yang baik dari Allah, tetapi dia mau menerima yang buruk. Sikap iman yang luar biasa ketika penderitaan berat datang menimpa Ayub. Ini kita perlu belajar, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Belajar percaya kepada Tuhan ya, di tengah-tengah pergumulan kita. Tuhan ada. Tuhan tidak membiarkan kita. Jangan kita hanya mau menerima yang baik saja dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk, ya. Kesukaran, persoalan, sakit penyakit, ya. Kita harus terima, ya. Meskipun saudaraku berat, tapi dikatakan seperti Ayub, kita tidak boleh berbuat dosa. Baik dengan bibir kita maupun dengan tindakan kita. Aplikasi bagi kita, apakah manusia masih menyembah Tuhan? Apakah kita masih menyembah Tuhan ketika kita menghadapi persoalan? Apakah kita tetap percaya Tuhan? Yakinlah bahwa Tuhan ada di setiap pergumulan kehidupan kita, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan. Nah, rahasia yang ketiga, kita mau belajar, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dari Ayub, ketika kita menghadapi kesukaran, di tengah kesukaran kita,
Ayub tetap berharap kepada Allah. Demikian juga kita, saudara ya. Perlu belajar, saudara, tetap berharap kepada Allah di dalam pergumulan persoalan kita. Ayub datang kepada Allah di dalam pasal yang ketiga sampai ayat yang ke-32. Dia datang mempertanyakan pergumulannya kepada Allah. Bahkan di dalam depresinya dia berkata kepada Allah, kenapa aku lahir, lebih baik aku jangan lahir ke bumi ini. Kenapa aku harus mengalami sengsara? Tapi Ayub tetap berharap kepada Allah. Inilah yang luar biasa dari Ayub, ibu bapak, opa omah ya. Allah mendengarkan permohonan-permohonan yang disampaikan oleh Ayub. Dan dengan penuh rahmat, Allah mendengarkan permohonan Ayub itu, saudara. Ya, Ayub kemudian memandang Allah dengan matanya sendiri. Ayub berkata, sekarang aku tahu siapa Allahku ya. Dulu aku tahu Allah menurut kata orang saja. Justru melalui pencobaan yang Ayub hadapi, Ayub semakin mengenal Allah, mengenal karakter Allah. Allah tetap setia kepadanya. Allah tetap menjadi harapan di dalam kehidupannya. Ibu bapak, ketika kita menghadapi pergumulan yang berat dalam hidup ini, salah satu kekuatan orang bisa menghadapi pergumulan dan persoalan yang berat, kita bisa tegar jikalau kita tetap punya pengharapan. Pengharapan misalnya ketika sakit, kita akan sembuh. Ya, pengharapan Tuhan pasti membukakan jalan, Tuhan pasti menolong kita. Dia tidak meninggalkan kita. Ayub tetap berharap kepada Allah. Dia memandang Allah yang penuh rahmat, dan kita melihat pemulihan terjadi bagi setiap orang-orang yang beriman kepadanya. Allah selalu memperhatikan jeritan hati umatnya. Dia rela mengabaikan permintaan serta keluh kesah omong kosong yang mungkin keluar dari mulut anak-anaknya di dalam keadaan terdesak. Ayub sempat seolah-olah, saudara, dalam keadaan berputus asa. Kenapa Tuhan melahirkan aku? Saudara, Tuhan tahu pergumulan Ayub. Tuhan tahu keluh kesah omong kosong dia. Dan dia Allah yang penuh kasih, berusaha menjawab semua pertanyaan anak manusia, berusaha menjawab pertanyaan Ayub, demikian juga pertanyaan Anda dan saya. Ketika kita bertanya kepada Allah, ketika kita datang kepada Allah, Dia berjanji menjawab semua doa kita. Percayalah bahwa Tuhan memberikan pengharapan, dan Tuhan yang kita percayai seperti yang Ayub percayai, yang memulihkan keadaan ketika kita percaya dan berharap kepada Tuhan. Saya bacakan Ayub pasal 42 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12 ya. Kekuatan Ayub saat dipulihkan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya. Saudara, dikatakan 2 kali lipat. Allah memberikan 2 kali lipat, mengganti 2 kali lipat. Kemudian datanglah kepadanya semua saudara laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, makan bersama-sama dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur. Ini penghibur-penghibur sialan ya. Sesudah dia melewati segala masalah malapetaka, mereka baru pada datang. Ya, ketika Ayub dalam keadaan penderitaan yang berat, hanya 3 orang sahabat yang menemani dia. Itu pun juga mereka datang, tidak memberikan penghiburan. Makanya Ayub berkata, kalian itu penghibur-penghibur sialan. Ya, hanya Allah yang bisa menghibur Ayub. Ya, dan Ayub mengalami pemulihan dari Allah. Mereka dikatakan, saudaraku yang dikasih Tuhan, masing-masing memberi dia uang saku kesita dan sebuah cincin emas. Ayat 12, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba. Tadinya 7.000, saudara. Dan 6.000 unta, tadinya 3.000 unta. 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Tadinya cuma 500 pasang. Ya, sekarang jadi 1.000, saudara. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Anaknya dikembalikan 7 ya, enggak 14 ibu bapak ya, 7 ya, karena 7 angka sempurna tadi saya sebut ya, dan 3 anak perempuan ya,
7 anak laki-laki, 3 anak perempuan, 10 anaknya. Ya, dikembalikan 10, dan anak-anak perempuan yang pertama diberi nama Yemima, yang kedua Kesia, yang ketiga Keren Hapuk dikatakan. Di seluruh negeri itu tidak terdapat perempuan secantik anak-anak Ayub. Luar biasa, saudara. Anak-anak Ayub diberkati Tuhan. Mereka diberi ayahnya milik pusaka dikatakan. Di tengah-tengah saudaranya laki-laki, ya. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Saudara, Tuhan memberikan umur masih panjang. Tidak langsung mati Ayub, saudara ya. Tapi masih panjang 140 tahun. Dan ketika melihat anak cucunya sampai keturunan yang keempat. Luar biasa, bukan saudara ya? Apakah kita tidak mau melihat anak cucu kita? Ya, sampai keturunan keempat seperti Ayub, mungkin nggak keempat lah ya. Kedua lah ya buat kita ya zaman sekarang ini ya. Ayat yang ke-17. Ayat yang terakhir dikatakan, maka matilah Ayub. Tua dan lanjut umurnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah rahasia Ayub menghadapi kesukaran. Di tengah persoalan dia keluar sebagai pemenang. Dia tetap tegar di tengah-tengah pergumulan dan persoalannya. Inilah rahasia kekuatan dari Ayub. Dia tidak berbuat dosa di saat menghadapi kesukaran. Dia tetap percaya Allah ada bersama dengan dia. Dan dia tetap berharap kepada Allah. Jangan meragukan eksistensi Allah. Jangan kita berpikir, Allah kok jahat. Apa salahku, apa dosaku. Seringkali hidup ini penuh dengan misteri. Kita nggak tahu. Ya, mengapa ini terjadi. Tapi jalanilah. Dengan penuh penyerahan kepada Allah. Percaya tanpa batas kepada Allah. Allah bersama dengan kita. Ya, dan saudaraku, ibu bapak yang dikasihi Tuhan. Mari kita hidup. Jalani kehidupan ini dengan penuh sukacita. Karena Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada kita. Seperti kepada Ayub. Tuhan memberi kekuatan, bahkan kemenangan kepada keluarga Ayub. Dia boleh bersukacita karena tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami boleh belajar bagaimana kami bisa melewati kesukaran di dalam kehidupan ini. Seperti Ayub, tetap tegar di masa yang sukar. Dari Ayub ini kami belajar, supaya kami tetap beriman teguh, percaya kepada Tuhan, di dalam menjalani kesukaran yang kami hadapi. Biarlah Tuhan tuntun kami, sampai kami melewati semua kesukaran, dan kami keluar sebagai pemenang. Karena Tuhan, harapan kami. Kami mau berserah penuh kepada Tuhan. Tuhan menyertai, melindungi kami, membungkus kami dengan kekuatan tangan-Mu. Engkau tidak membiarkan kami jatuh sampai tergeletak. Dan kami yakin Engkaulah perisai kami saat badai hidup menimpa hidup kami. Di saat kami lemah, di saat kami tidak berdaya, ada Tuhan kekuatan kami. Engkau sahabat kami yang sejati ya Tuhan, yang tidak pernah membiarkan kami. Tolong jika ada di antara kami saat ini sedang lemah imannya, kuatkan mereka. Tuhan tolong yang sakit juga. Hamba berdoa kiranya Tuhan ulurkan tangan kasih-Mu. Engkau jamah, Engkau sembuhkan opa-oma yang ada di rumah. Yang sedang menghadapi pergumulan dalam ekonomi ya Tuhan. Engkau juga berikan jalan keluar. Berikan kecukupan. Biarlah setiap opa-oma keluarganya, anak cucu menantu, bahkan cucu-cucunya diberkati Tuhan. Seperti Ayub yang diberkati Tuhan ketika dia dipulihkan oleh Tuhan. Berkati opa-oma semuanya ya Tuhan. Kiranya Tuhan turunkan berkat-Mu dari surga. Opa-oma, ibu bapa yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa menyertai engkau. Anugerah Tuhan Yesus Kristus melimpahi engkau. Serta pimpinan kuasa Roh Kudus menyertai opa-oma, ibu bapa yang dikasihi Tuhan. Dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus kedua kalinya. Datang kedua kalinya. Amin. Tuhan memberkati opa-oma di dalam gathering kita yang sudah berlangsung bulan ini. Sampai ketemu bulan depan. Amin.